Masih sama rasanya. Masih sama ya. Masih enak. Enak. Dan sekarang coba yang terakhir. Harus diminta. Ini untuk salah satu syarat untuk tempatnya agar mempunyai cita rasa. Ada satu pengasihan untuk suatu restoran. Jadi syaratnya itu memang harus 3 janda lebih satu rumah. Penglaris adalah kata paling populer dalam dunia metafisika karena masih sangat diburu oleh para pelaku usaha. Seperti sudah menjadi kecenderungan umum bahwa penglaris menjadi penopang utama sebuah bisnis selain produk berkualitas. Masyarakat dengan cara yang mudah menandai warung-warung yang menggunakan penglaris dari rasa makanannya. Selama ini juga selalu ada anggapan jika makanan yang dibeli tidak seenak saat dimakan di tempat, bisa dipastikan penjualnya mempunyai penglaris. Berikut ini investigasi tim Ganjil Misteri mencari para penjual makanan yang masih menggunakan bantuan gaib dengan memakai penglaris. Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Untuk menguak fenomena penglaris yang seperti tak pernah habis, tim Ganjil Misteri membuat semacam investigasi. 3 warung didatangi secara acak untuk dibeli dagangannya. Dari yang paling laris, sedang-sedang saja, hingga yang sepi pembeli. 3 makanan dari 3 warung berbeda itu nanti akan dibedah sisi mistiknya. Halo pemirsa Ganjil Misteri, kembali lagi bersama saya Krista Kalista. Dan hari ini nih, saya akan melakukan sedikit investigasi. Jadi saya akan berkeliling kota Jakarta dan mengunjungi tempat-tempat makan yang kita lihat kira-kira masih ada yang jahil gak ya? Maksudnya jahil itu masih adakah tempat makan di Jakarta yang memakai penglaris atau pesugihan? Oke pemirsa Ganjil Misteri, ini sekarang saya lagi jalan. Kita mau lihat di sudut-sudut kota Jakarta nih, masih ada gak ya tempat makan yang kira-kira tuh pakai penglaris. Nah mungkin saya bakal lihatnya dari kalau misalnya dia ramai. Jadi saya akan datengin 3 tempat makan yang berbeda. Mungkin satu saya cari yang ramai, satu lagi yang sepi, dan satu lagi kayak yang random aja gitu. Sekarang saya udah ada di depan sebuah tenda warung pecel lele. Entah kenapa saya tertarik banget sih buat beli makanan di situ. Soalnya emang dia tuh setiap saya lewatin tuh selalu ramai. Jadi nanti di sana karena nggak bisa bawa kamera yang besar ini, saya akan coba rekam sebisa saya pakai HP saya. Terus kita akan langsung coba beli makan di sana. Oke, langsung aja deh kita turun. Pakai masker dulu. Mas, udah bisa pesen? Nasi sama pecel deh, lele. Iya,
Satu aja. Oke guys, ini sekarang sambil nunggu pesenannya, gue duduk di sini. Nah tapi karena ini tuh emang baru buka juga, dia tuh belum terlalu rame sini sekarang karena tadi juga kelihatannya dia masih baru pasang-pasang tendanya. Kasih ya bang. Oke guys, baru aja beli. Sekarang kita balik ke mobil. Oke, kita akan nyebrang. Oke guys, nih. Oke guys, makanan pertama ini pecel lele akan saya labelin huruf A. Ini tempel di sini, biar inget ya. Ini tuh makanan apa. Nah, dan habis ini kita akan cari lagi tempat makan lagi yang kira-kira gak gitu ramai, jadinya lumayan sepi. Jadi kita bisa lihat perbandingannya. Oke. Setelah membeli nasi dan pecel lele, tim Ganjil Misteri melanjutkan perjalanan mencari warung kedua. Lalu terlihat sebuah penjual sate yang tidak ramai, tapi juga bukan sepi pembeli. Meski sporadis, pembeli masih terlihat datang dan pergi. Oke pemirsa Ganjil Misteri, nah sekarang saya akan datengin di situ tuh ada tukang sate ayam di situ dan kelihatannya sih tempatnya sepi. Cuman entah mengapa saya pengen coba beli di situ aja soalnya buat bandingin. Tempatnya benar-benar sepi sih. Ini sih, bang mau sate ayam? Seporsi berapa? Porsi kalau pakai lontong 25. Nggak usah pakai lontong. Oke pemirsa Ganjil, nah ini bisa dilihat nggak ada orang yang beli sama sekali sih. Tempat makannya juga kosong banget. Kita mau langsung aja lihat. Nah ini tukang sate padangnya. Oke guys, ini dia satenya, udah habis kita beli. Sekarang kita akan masuk mobil. Oke. Hai pemirsa Ganjil Misteri, saya baru aja beli sate ayam di tempat yang sebenarnya menurut saya sih lumayan sepi ya. Jadi kita akan melihat aja perbandingannya. Dan sekarang kita mau tandain dulu nih. Sekarang kita akan tandain dia B. Oke pemirsa Ganjil Misteri, ini sekarang saya mau cari satu lagi tempat makan yang random aja sih sebenarnya biar kita bisa lihat perbandingannya juga gitu. Jadi kita cari satu makanan lagi, habis itu baru kita akan tes makanannya. Dan warung ketiga adalah bubur ayam yang sepi pembeli. Tim Ganjil Misteri merasa tertarik dengan warung ini, meski nyaris tidak ada pembeli yang datang. Oke pemirsa, nah ini dia tempat terakhir yang akan saya beli. Ini tuh tempat bubur ayam. Sekarang kita langsung aja, sambil saya rekam juga di HP. Misi bubur? Misi mas, mau beli bubur? Berapa? Seporsi berapa sih harganya? Berapa? 8.000. Ya udah beli satu porsi aja. Sepi sih. Coba kopi. Terima kasih ya mas.
Oke pemirsa Ganjil Misteri, ini dia makanan terakhir. Ini bubur ayam, langsung aja kita tandain. Ini makanan C. Nah, jadi pemirsa Ganjil Misteri, kita udah beli total 3 makanan dari 3 tempat makan yang berbeda juga. Jenis-jenisnya, yang satu ramai, yang satu sepi, yang satu lagi nih biasa aja sih. Saya bakal coba telepon Kang Dadan di sini untuk dia bisa cobain makanannya. Coba nih kita telepon dia ya. Nih, Kang Dadan. Halo, assalamualaikum. Halo, Kang Dadan. Halo. Iya, ini Kalista nih. Kang Dadan lagi di mana nih? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Kalau Ganjil Misteri datang ke situ boleh gak, Kang? Boleh. Boleh. Datang. Saya mau datang ke sini mau coba-coba makanan gitu, Kang. Oh, siap. Oke, siap. Ini kebetulan kita kalau gitu langsung ke situ aja ya. Baik, kalau gitu saya tunggu ya Mbak Kalista. Oke. Dari 3 contoh makanan dari 3 warung itu, manakah yang menggunakan penglaris? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tiga makanan yang dibeli dari 3 warung berbeda selanjutnya dibawa untuk dianalisa sisi mistiknya oleh paranormal Kang Dadan. Bubur ayam, pecel lele, dan sate yang sudah dibeli disiapkan untuk dicicipi. Tapi meski belum mencicipi, terlihat Kang Dadan telah menemukan jawaban meski baru sekedar melihat. Oke, kita sudah sampai pemirsa. Oke, halo pemirsa Ganjil Misteri. Nah, ini dia nih 3 makanan yang udah kita beli dan rumah Kang Dadan di situ. Jadi kita akan langsung aja datengin dan kita kasih Kang Dadan untuk cobain makanan ini. Yuk. Meski seorang praktisi supranatural, namun Kang Dadan rupanya tak ingin buru-buru terjebak dalam permainan mistik. Baginya, makanan yang dibawa pulang dan tidak enak hanyalah soal persepsi, juga soal tempat. Jadi, makanan yang terasa enak jika dimakan di tempat penjualnya bukan semata karena penglaris. Halo pemirsa Ganjil Misteri. Nah, sekarang kita sudah ada Kang Dadan di sini dan 3 jenis makanan yang tadi saya udah beli. Dan di sini Kang Dadan itu emang nggak tahu ya, saya tuh belinya di mana-mana aja. Ya kan, nggak tahu kan. Jadi cuman ada jenis makanannya aja nih. Makanan A ada nasi sama lele. Makanan B ini ada sate ayam dan yang C ini ada bubur. Sebelum saya memulai untuk mencobai makanan ini, saya akan sedikit membuka paradigma ataupun pola pikir masyarakat awam bahwa asalnya kalau orang pakai penglaris, pakai pemanis, makanannya akan berbeda. Itu sebetulnya salah. Jadi pola pemikiran ini yang saya akan rubah bahwa kalau kita pasti mau membuka makanan, pasti kita akan menyiapkan menu yang paling terenak, betul nggak? Betul ya. Jadi otomatis kalau saya buka usaha, kalau kamu buka usaha pasti akan membuat menu yang seenak mungkin pastinya. Ketika makan di tempat dengan makan dibawa pulang ke rumah itu pasti berbeda. Yang membuat
pesugihan ataupun penglaris itu bukan merubah makanannya. Yang dirubah adalah tempatnya. Tempatnya itu adalah ditaruh ditaruh tempat khodam ataupun jin. Di jin juga seperti itu, dia akan ditaruh di depan supaya bagaimana orang tertarik terhadap tempat kita, supaya volume pengunjung yang ditingkatkan, bukan makanannya dirubah jadi enak gak enak. Pada banyak kasus, menurut Kang Dadan, penglaris biasanya memanfaatkan jasa jin. Ada ciri utama yang bisa ditelusuri dari warung-warung seperti ini. Lihat saja perabotnya yang mencurigakan. Misalnya, centong nasi yang tidak biasa. Ciri-ciri khusus pasti jin itu kan pasti butuh wadak atau tempat. Wadak atau tempat itu biasanya selalu ada sesuatu yang ditanam di depan pintunya ataupun di langit-langit, ataupun bisa mensiasatinya dia ditutup pakai plafon kah, ataukah di atas plafonnya kah, ataukah ada yang tulisan raja kah. Itu bagian daripada wadak, karena jin itu harus ada wadak. Wadak itu tempat. Dan saya pun kebetulan ada satu pengasihan untuk suatu restoran. Jadi syaratnya itu memang harus 3 janda lebih satu rumah, harus diminta. Ini untuk salah satu syarat untuk tempatnya agar mempunyai cita rasa. Jadi kita untuk bisa memasukkan khodam ataupun jin ke dalam centong. Dan centong itu dipakai buat masak nanti untuk ngaduk makan nasinya, buat ngaduk nasinya. Dan ini syaratnya harus 3 janda satu rumah. Ini yang saya lagi kerjakan untuk suatu restoran. Tapi makanan manakah yang akhirnya terdeteksi menggunakan penglaris? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dan akhirnya tim Ganjil Misteri mencicipi satu demi satu makanan yang sudah dibeli. Kang Dadan juga ikut mencicipi untuk membuktikan mana makanan yang sudah dipoles oleh penglaris. Pada tahap ini semua normal karena makanannya masuk dalam kategori enak. Sekarang kamu cobain dulu satu-satu, nanti saya akan buktikan dan sesudah kamu makan dulu. Gimana menurut Kang Dadan? Masih normal. Menurut aku enak sih Iya, rasanya. masih normal. Enak dan normal. Enak dan normal juga sih. Selanjutnya terakhir nih ya, bubur ya. Iya. Enak dan normal. Masih enak dan normal sewajarnya. Selain mencicipi, Kang Dadan sudah semakin yakin dengan makanan ketiga yang dicurigai menggunakan penglaris. Padahal makanan ketiga yang berupa bubur ayam dibeli dari tempat yang masuk kategori sepi. Kang Dadan kemudian melakukan ritual bakar dupa untuk mengungkap kecurigaannya. Oke, kalau tadi kita udah cobain ketiga makanannya, dari ketiga makanan ini ada gak sesuatu yang Kang Dadan bisa rasain? Dari 3 makanan ini sih ada. Jadi 1, kedua normal dan ketiga juga normal. Cuman yang ketiga ini agak sedikit berbeda.
Nampaknya dari kekuatan ada hendusan ini, wangi dupa. Saya pembuktian, jadi saya akan coba bakarkan dupa untuk melepaskan kekuatannya. Rokaya turkendung bumi kawa pelangit kadu di darat kadu di laut kadu di dulur kelima pancara selalu lagi agak Mungkin kita akan lepaskan dulu dari yang pertama ini. Dan benar, setelah dinetralisir yang dimulai dengan membakar dupa, bubur ayam yang kembali dicicipi tim Ganjil Misteri menjadi sangat tidak enak. Langsung cobain dulu lagi Kita kali coba ya. lagi. Jadi apakah setelah didoakan rasanya akan berbeda gitu? Ya, dan kamu akan rasain sendiri. Masih ya? sama rasanya. Masih sama ya. Dan yang kedua juga masih rasanya normal. Iya, Iya, masih masih enak. enak. Dan sekarang coba yang terakhir. Kalian mau ambil juga? Oke, Kita cobain ya. bukan settingan ya. Ada air gak? Oke, sorry. Ini sama sekali kaget ini justru nih. Rasanya yang aku rasain pribadi sih Iya. asin banget. Di lidah tuh langsung tiba-tiba ngumpul kental gitu loh, asin banget gitu. Kalau Kang Dadan ngerasa apa? Sama seperti itu. Sama juga. Penglaris di dunia bisnis bukan sekedar cerita rekaan. Ia nyata karena masih dipergunakan oleh para pedagang. Inilah fenomena lama yang rasa-rasanya tidak akan pernah hilang, bahkan hingga di masa-masa mendatang. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga bulan suci ini segala yang dilakukan menjadi amal kebaikan dan ladang pahala. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.